juga di game yang kedua. Aku berharap dengan adanya Joe yang nantinya bakal membuktikan bahwa dia sangat deserve dengan title jungler dari tim Liquid ID. Ya. Ini adalah waktu yang harusnya dia maksimalkan. Kalau aku ngelihat tadi kan Ao sempat sounding kan Gold Lane rookie yang Golden udah rookie, matang. ya. Aku ngelihatnya bukan dari gameplay, tapi cara dia nahan emosinya. Iya. Cara dia gue tahu hero gue late game, jadi gue farming dulu. Salah satu pendewasaannya. Pendewasaan diri karena di mana mechanical yang the only tinggi, one tapi bound kalau by misalnya dia chains. nggak bisa ngelawan diri sendiri untuk terus kill apa segala macam itu juga bahaya. Jago, tapi kalau misalnya ngebuat tempo, flow gameplaynya rusak, itu buat apa? Benar. Kan karena emang lawan terberat itu adalah diri sendiri. That's why Ego. That's why kenapa? Susahnya tim yang semuanya superstar untuk bisa perform. Karena semuanya punya ego masing-masing dan tapi kemarin enggak bang? makanya dengerin dulu belum Nah, titik. betul. Tapi kemarin kita terlihat tim yang superstar semua dengan ego yang turun ternyata Bagus hasilnya. bagus sekali. Jadi ego kata kuncinya ya. Ego itu nomor satu. Kalau depan pakai alter. Nah alter ego. Go. Go. Ya, go. Benar. Ya, Oke, kita back to draft. Yes. Drafting phase di mana mereka sudah menutup ke arah Farsa dan Yisansin. Ya karena dengan dua hero yang tadi udah muncul ya, Farsa Phoveus ini ngebuka lagi banyaknya juga opsi yang di-ban tadi di game sebelumnya. Tapi masih dengan Baxia Kimi nih, combo yang diharapkan sama tim Liquid ID dan akankah Baxia tetap ada di ROM untuk sekarang? Kayaknya nggak harus di ROM dulu sih kalau misalkan melihat potensi yang seperti ini ya. Karena untuk dua hero Geek Farm-nya juga belum kelihatan, bisa aja nanti pick ketiganya Fanny lagi. Kita expect mungkin Baxia tetap jadi flexible pick. Tapi Kiminya yang mungkin akan tetap di Haskill. Aku malah expect di sini malah Harit yang keluar dari Geek Farm. Iya, Cici juga available loh. Ya Cici boleh. Cici ketemu Baxia, Iya, mau Baxia. jangan dilihatin terus ini Vault 7. Divisinya sama kayak S21 gua. Kayak dompet gue juga di Sama sih kalau itu. Udahlah jadi bahas soal. Oke, kita balik ke drafting. Berarti. Aku baru mau minta KB. Cici. Oke, Cici. Kali ini Profesor yang kalau bisa gue bilang Cici yang di band tadi dan sekarang di pick mungkin menurut aku pribadi ini nggak terlalu menakutkan untuk Ops. Kenapa? Pertama, dia mungkin bisa mengcounter posisi dari Phoveus yang tapi Phoveus sudah nggak ada sekarang. Iya. Terus kedua, menutup ke arah Baxia belum tentu sebagai jungler. Ya aku pun merasa kalaupun ini jadi jungle ya, buat di early game Cicinya yang bakal dalam ancaman juga gak sih? Kayak di geng, di early game, di bawah level yang keempat, Cicinya juga gak bakal punya kapasiti yang bagus untuk bertahan. What's your command? Masih. Pasti dengan Fanny sepertinya, jadi kita expect dengan Cici yang akan di geng lagi di early game, cuma bedanya sekarang dengan Vengeance harusnya mungkin Geek Fam lebih bisa bertahan untuk Gobs-nya. Ya, dan kalau Fanny terus shootnya ke Kabuki, Waduh. inget ya. Itu langsung keluar Popol Kupah ya. Oh iya. Langsung keluar ya. Popol Kupa ya. Popol Kupah. Wih, Tapi kenapa kita tahu ya, Grok ini kan udah boleh digunakan sebenarnya. oke. Cuman masih belum terlalu laris nih. Ya. Belum terlalu laris atau belum ada ketemu combo yang tepat untuk di MPL ID. Karena menurut saya, ini tuh hero, Grok itu sebel banget loh gue liat tuh hero. Kalau mau ngomong gampang sebenarnya ya PH belum pakai sih. Jadi itu jawabannya. Saya udah halus loh. Iya, saya kasarnya bagian. Iya, kamu bagian kasar. Karena emang ya. harus imbang teman-teman ya. Kadang saya yang kasar, Ranger Mas yang halus. Kadang harus kayak gitu. Makanya kan saling melengkapi kan. Benar. Karena Enggak, kalau- kita nggak lengkap. Enggak. Dia nggak pernah ngasih tak. Dia bilang pemikiran saya setengah. Tadi kan kamu dengar sendiri. Bukan pola pikir ya. Bukan pola pikir. Pola yang lain, Polaroid. Polaroid. Oh, Polaroid. Itu yang Ranger Mas maksud juga tadi, Ul. Apa tuh? Karena pemain yang mechanical bisa farming nih. Hmm. Nah, Oji bisa farming. Tapi Tapi kalau kan- kayak Kenziski tadi, nah belum tentu tuh. Ya. Yang carry game Tapi gitu. skill satu puncture miss aja udah meragukan. Injustice in the Ya, world. itulah. HP segede gitu ya. Itulah. Itu yang harus kita sombongkan. Oh gitu ya. Yang Oke, penting handphonenya keren. HP bagusin dong yang HP sombong. bagus. Iya, Itu benar. Gak maksudnya. apa-apa, yang penting walaupun puncher miss. Alright. Uranus, ini lebih ke arah hero yang akan mengganggu pergerakan menuju ke arah Yisansin di early game mungkin ya. Cuma yang tidak boleh mereka lupakan adalah invite jungle mungkin akan terjadi. Fight for Ya the udah pasti akan ultimate terjadi. answer is ticking. Tapi Yisansin bukan berarti nggak punya damage di early. Ya aku merasa kayak di level 4 udah cukup kok dia punya damage. Terkadang ini kita tuh masih nginget Yisansin yang dulu loh. Mhm. Yang tidak terlalu Your menakutkan team banget. is picking. Oh, Ruby. Merupakan deny pick ya, karena jatuhnya kalau misalkan Geek Farm yang ambil Ruby-nya, ini bakal jadi perfect. Dan di Baloy. Iya, karena kan hyper carry Sun Sin berarti ya. Yang biasa kita lihat juga. Iya sih, Yisansin di tutup Ruby di kanan enak Iya. banget. Gak bisa Iya, di-gank kan iya. Fanny-nya. Gak bisa Iya. diapa-apain. Fanny-nya gak bisa ngapa-ngapain Cargold. Yep, oke. Tapi untuk
Geek Fam, dua lagi yang akan mereka tunjukkan. Hero dari counter yang tadi kita lihat itu nggak dimunculkan karena di ban dan high loss beserta dengan adanya Granger. Wah, ini pick high loss-nya menarik ya. Karena dia bisa bikin Radiant dan juga Blade Armor untuk ngejawab dari Kimi-nya. Karena nanti Kimi ketika berhadapan dengan Blade Armor dia akan sangat kerepotan. Apalagi high loss full HP-nya sangat-sangat luas. Oke. Jadi pasti Kimi-nya bakal nggak begitu main lah di mid game. Atau Ruby yang dipegang sama tim Liquid juga bisa aja ke gold lah. Bisa jadi, gue setuju. Iya, Bisa karena kan jadi. salah satu muncul juga kan di deretan hero pool-nya Kabuki. Iya, tapi gue setuju sih, lebih ke arah setuju Ruby Diara Gold. Cuma, Biar EXP damage ya. iya tapi keep up gak sekarang? Mereka berarti cukup mengandalkan Yeskiel loh, Ya. sama Fanny-nya. Atau Berarti ya EXP damage kayak Pakito. Pakito Aku tuh labu Cosmic blaze will never be Enggak ya? extinguished. Ruby-nya lebih bermain ternyata. safety ya, karena mereka udah cukup mengambil resiko di arah Fanny. Ya aku kira yang tadi Ranger Mas dan juga Aul bilang ya, kalau misalkan emang damage dealer mereka akan bergantung sama Fanny dan juga Kimi, aku malah expect-nya tadi EXP-nya bakal diekspor karena ya yang pertama dia menang lawan Cici untuk matchup dan di big fight-nya dia bakal ngerepotin Hylos loh dengan damage. Iya, dipegangin juga ya. Dipegangin terus. 4 hero-nya sama, cuman beda di Ruby aja. Ya beda di Ruby ya. Di Aram berarti. Oke, gimana kalau sudut pandang Aul? Menurut Ruby ya aja yang berubah kali ini. Itu juga karena dynamic kalau kita lihat. Ya, tapi kalau misalkan mereka udah bisa bangun early game dan mereka bisa convert terus-terusan untuk maintain, harusnya bisa bagus buat tim Liquid sih. Profesor? Aku geek farm ya. Oke. Profesor? Geek farm. Kick pump, tetap. Vision Oke. visionnya bagus. Tapi kita bakal menyaksikan apakah para pasukan dari tim Liquid akan membongkar para pasukan dari tim Geek Farm atau The Monster Maker dan Lil Monster akan menghancurkan Liquid di debutnya kali ini. So, tanpa berlama-lama, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Let's go. Ya, dengan hero yang sama sebenarnya. Berarti mereka sudah matang dengan deretan hero tersebut, Prof, dari tim Liquid ID. Terutama mereka mungkin patah di turtle yang kedua dan apa yang mungkin bisa mereka lakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Oh, masalahnya tempo sih berarti untuk tim Liquid ID yang harus dijaga karena tadi di early game-nya mereka berhasil. Tinggal gimana caranya untuk mereka bermain di tempo seperti ini. Oh, tapi ternyata Aran bakal dihajar dan flicker di early game. Wah, memang rotasi ke EXP ini udah lumayan sering kita lihat ya untuk di meta yang sekarang. Dan satu flicker akan menjadi informasi karena kalau kita lihat juga Arannya sebenarnya cukup sustain dengan Fighter Emblem dan juga Festival of Blood. Ya, karena jadi jangkar dari permainan ya. Sebagai EXP laner, wajar banget. Mungkin fade sekarang. Tapi nampaknya cukup mengagetkan masuk ke dalam channel Tower Spot di tangan dari Pawlowski. My Kids kali ini bakal coba untuk kehilangan jungle-nya. Lagi. Joe berada di level 4 lagi dan lagi. Lalu dicicil, dicuri lagi dan wow, semakin minim pastinya farming yang bisa diambil oleh Nakeds untuk saat ini. Dan ya itu yang aku sampaikan dari tim Liquid, mereka masih dengan 4 hero yang sama dan mereka coba untuk memaintain jauh lebih rapi lagi sepertinya, Prof. Aku merasa balik lagi ya, tempo dari tim Liquid ID udah bagus banget loh. Ini template-nya bener-bener baik banget di early game. Betul? Berarti bener untuk mid game-nya harus mereka maintain dan jangan sampai seperti game yang pertama kalau dibilang ya. Game pertama early-nya juga bagus banget loh. Iya, Bagus makanya. banget early-nya. Tapi mid game-nya yang menjadi sebuah tanda tanya di sini. Oke, tapi ngomongin cara mid game, balik lagi tim Liquid ID, mereka punya kesempatan untuk dimakan Aran yang di arah bottom lane karena gak ada flicker kembali. Bahkan I'm offended sekalipun tidak dimiliki dari Aran. Oh, bentar lagi sih dia udah mau level 4 tapi Widdy-nya udah mulai join untuk bantuin kembali ke arah bottomnya. Karena Turtle sekarang sudah found seperti apa kontesnya nanti. Karena kalau ngelihat dari secara leveling harusnya Joe akan jauh lebih unggul sih. Akan mendekati level yang kelima ya. Tapi ingat untuk sekarang Gobs-nya punya curtain call. Jadi Apoy. siapapun yang terjebak akan dalam ancaman. Aboy-nya punya I'm offended tuh. Jangan lupakan, Aboy di sini pakai flicker dan di depan sana Pawlowski sudah memiliki Glorious Pathway. Dia lumayan sedikit nge-buying time terlebih dahulu sebelum dia akan kontes dengan maksimal. Karena dia pastikan untuk Makits-nya dalam buff yang maksimal. Dan akankah dari Joe-nya sempat setelah secure dulu menuju ke arah orange buff karena udah mulai ditarik nih ke area samping dari Turtle Pit. Informasi terbuka. Fokus menuju ke arah Turtle. Retribution on point. Bahkan Winnie terperangkap di depan sana. Aboy menang dan I'm offended the beast. Membuat terlepas dari tim Liquid kali ini masih bisa selamat. Dan Winnie semaksimal mungkin dia udah nge-buying time dan juga membuka badannya. Tapi sayang sekali tetap mereka harus kehilangan
satu turtle. Yap, dan Geek Fam juga cukup meredam ya setelah dapetin turtle. Mereka tarik mundur, nggak mau melanjutkan lagi team fight yang coba diupayakan juga sama tim Liquid ID, bro. Ya aku merasa tadi emang bener-bener tim fight yang lumayan merugikan buat tim Liquid ID untuk bertahan di sana. Karena kebetulan Joe-nya juga lagi di dalam area jungle yang berlawanan. Sehingga free untuk My Kids dengan adanya satu Mountain Shocker ya, itu bener-bener open vision untuk semuanya. Dan Gifam bisa langsung ambil action di sana. Ya, langsung ya dengan decision yang cepat. Dan kembali ya, skill masih dengan item pertamanya Sky Piercers deh. Masih ya. Karena efek dari life band-nya juga untuk Widdy. Hunter sekarang dimiliki sama Kenziski. Strike di awal, Sky Pierce-nya next mungkin jadi second item. Tapi buat sekarang seenggaknya untuk kill, tim Liquid ID masih belum juga untuk mencari ya bagaimana tempo yang early game dari tadi kita perbincangkan nih. Iya, Iya. agak sedikit turun ya untuk di game yang kedua ya dibanding game pertama yang kayaknya tabrakan terus. Dan lebih cepat turunnya. Tapi jujur ya, aku bukan masalah, aku tahu live drainnya mungkin udah ada, tapi biar bottom lane one by one situation. Solo kill dari Joe, the rookie from Team Liquid ID. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka kehilangan monster yang mereka buat. Solo kill di depan mata, tapi dapat Cam Offender telah dikeluarkan. Langsung ada Corsin Calls di depan sana para pasukan dari tim Liquid. Memilih untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan Orange Buff. Dari Make It adalah sebuah jawaban. Yep. Kalau aku ngelihatnya bukan tentang life drain aja yang udah dimiliki dari sosok Baxia. Tapi lihat di mana nantinya kalau misalnya Glowing One itu di tangan dari Kimi, mungkin damage-nya yang lebih sakit dibandingkan Sky Pister. Iya, dia bisa lebih ke item kedua ya berarti pilihan untuk Glowing One dari STL. Tapi tadi upaya untuk penyelamatan Orange Buff-nya tetap gagal ya karena rotasi dan juga movement yang cepat dari Fanny itu ya membuat dia lebih mampu lagi untuk hadir kembali ke area dari Orange Buff. Nah, tapi masalahnya nggak ada referensi buat sekarang buat Joe. Itu dia tuh, itu dia. Panas, panas, panas. Tapi lihat di belakang sana Gold mencoba untuk men-zoning out Aran. Terpasukan dari tim Liquid. Mencoba untuk masuk tapi still terhadap turtle apakah akan terjadi kembali tapi nampaknya gagal. Joe, nice try. Memaksa mendapatkan satu point kill dari Widdy masih punya Revitalize jadi nggak mungkin cukup. Sekalipun Aboy memaksa dengan adanya I'm Offended ini akan memaksakan keadaan mereka. Ya, Shocker agak sedikit kena ya dari target yang diinginkan juga. Tapi ya ini cukup berbeda. Yang kita lihat akhirnya Kabuki yang punya space karena kebetulan matchup bot lane ya. Kenziski nggak punya potensi split semenjak Moskova juga udah di-ban tadi. Makanya lebih make sense. I'm Offended dibalikan oleh seorang Aboy. Tapi nampaknya Aran masih bisa selamat dengan ada Widdy di depan sana. Dan bakal para pasukan dari tim Liquid memaksa team fight. Tapi Glorious Pathway membuka jalan untuk pulang. Aboy tidak terlihat, masih berada di arah rumput. Dan tim Liquid akhirnya memilih untuk mundur, Profesor. Ini perfect forum juga nih dari Geek Farm, bermain dengan metode 4-1. Cuma permasalahannya adalah Make It dari tadi nggak sepadan nih farmingnya sama Joe. Dan dia lebih sering kena kill sama Joe-nya kan. Jadi itu yang mungkin membuat Geek Farm lebih aware. Dalam keadaan yang imbang seperti ini, sebenarnya dia bisa tetap kalah dari segi 1v1-nya untuk Make It. Ya walaupun levelnya sebenarnya agak sedikit mengejar ya dari Make It-nya. Nggak terlalu ada gap yang jauh juga dengan satu poin dead yang harus ditelan oleh Make It. Tapi dari tim Liquid ID, mereka unggul, tapi nggak yang terlalu pasti juga. Karena Kingston selalu bisa mencoba untuk mencari pertukaran dan ya itu berhasil. Dan hati-hati juga lebih tepatnya sama Kenziski karena perlahan tapi pasti Sky Pierce-nya udah ready. Widdy bisa banget jadi korban bersama dengan Aran. Bisa jadi korban atau bisa jadi satu titik Sky Piercer-nya akan nyala. I'm Offended dikeluarkan, bisa bertemu dengan belakang. Zoning out dari Widdy, dan dia bisa masuk dan blessing dari Kabuki juga membuat damage dari terhadap Geek Fam. Cukup. Lihat zoning out yang dilakukan Widdy. Body block semua diterima oleh Widdy. Iya dan Ruby dari Aran ini sangat-sangat mengganggu ya siapapun yang terlihat. Dan kita tahu Make It dengan Isunchen juga range-nya nggak terlalu jauh. Jadi cukup mudah untuk ditangkap dengan adanya Ruby dari Aran, Prof. Ya ditambah lagi kayaknya belum siap untuk Traceless tadi ya. Makanya dia nggak expect bahwa Aran akan langsung gas ke sana. Aboy. Aboy ditangkap, mundur ke arah belakang, tapi Aboy! I'm Offended yang dibalaskan ternyata gagal. Tapi dibalik itu semua Ghost menutup jalan dari Aran. No flicker untuk Aran karena sudah dikeluarkan Glorious Pathway membuat Ghost kali ini bakal masuk lebih dalam lagi menuju WD. Satu buat Turtle apakah di take over tapi damage yang sangat besar buat Aboy. Tersungkur tenggelam di dalam sungai dan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka tadi udah punya keunggulan tapi berbanding terbalik lagi dilepaskan gripnya terhadap keuntungan yang mereka miliki. Wow, dan tim Liquid juga kembali lagi nggak sih ini bermain dengan waktu. Isunchen-nya dikasih space untuk dapetin perfect turtle bahkan. Aku lebih kagetnya nggak di backup loh tadi untuk Widdy dan juga Aran ya. Oke untuk Aran fine karena itu trade. Tapi untuk Widdy ketika dia ngebadain di depan dan kebetulan Kabuki ready dengan Blazing Duet. Aku kira tadi bakal di backup tapi ternyata dilepasin begitu aja. Sehingga keuntungan akan beralih ke Geek Fam.
Ini dia laning management yang mungkin tadi miss ya di game yang pertama. Sehingga tim Liquid ID lebih peka sekarang. Laningnya lebih dimainin, MyKids juga agak sedikit ragu-ragu seperti untuk muncul jadinya. Oke, satu hal yang mungkin mereka coba mulai harusnya mengerti adalah ini komunikasinya menurut aku dari Liquid sih. Mereka udah bagus banget job desk semua segala macam. Tapi ngelepasin keuntungan mereka itu gimana gitu loh. Jangan sampai mereka kehilangan lagi. Kalau keuntungannya mereka lepaskan lagi. Mungkin Geekfam bisa dapetin match ini dengan 2-0 Ul. Ya lepas pressure-nya itu ya. Yang tadi sempat kita perbincangkan juga seperti di game yang sebelumnya. Cuma bedanya ini temponya masih dipegang sama tim Liquid ID. Sama Bush Vision sih. Karena mau gimana pun tim Liquid ID nge-cap. Masalahnya selalu ada Mountain Shocker. Dan disitulah momen dimana tim Liquid ID tidak akan bisa melakukan gankingnya. Ya, jadi ter-reveal lah keberadaannya dan akhirnya flanking atau trapping yang ingin dilakukan masih terlihat belum maksimal. Jadi lebih-lebih memang mainnya front to back aja. Apalagi nangkep ke arah MyKids yang sekarang jauh lebih hati-hati lagi karena Gobs-nya juga udah siap untuk berada di lini paling depan. Brute Force-nya juga bahkan sekarang udah selesai untuk Gobs. Ini item-item yang nanti akan dipersiapkan untuk tim fight selanjutnya, terutama untuk Brute Force. Karena Gobs juga ready lagi dengan Vengeance, jadi dia nggak bisa di-burst. Sementara Aran, dia akan mendekati ke arah Antivirus. Ini bocor sih, Be. Ini udah bocor sih pasti. Liquid harus sadar dia akan bocor. Ya, Widdy terutama. Malefic, Endless, Hunter nih mereka agak cukup concernnya fokus ke arah Widdy ya. Ya. Dan mau nggak mau ya harus bisa nge-follow Widdy. Karena kalau misalkan Widdy ini bener-bener one way ticket. Dia nggak bisa dash in ke belakang. Lord ready untuk di-setup. Geekfam lebih memilih untuk react aja berarti. Karena mereka punya Mountain Shocker. Jadi mereka nggak mau untuk setup buru-buru di area Lord. Dan Geekfam juga nggak mau yang terlalu Oh, one by one situation tapi tampaknya kali ini gagal. Joe kehilangan dirinya di saat Lord muncul. Memang MyKids berhasil terpancing dengan retribution-nya. Tapi one by one situation dari top lane. The monster from Geekfam nggak mau kalah untuk kedua kalinya. Ya memang agak sedikit dive in ya, tapi Thrashless yang on point. Ngebuat akhirnya 1v1 gagal bisa dilakukan oleh Joe. Widdy nggak boleh membuka badan, ingat ada Sky Pisar. Dan itu dia membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan dua pemain ini cukup berbahaya, Joe. Mampukah dia punya waktu yang cukup untuk bisa menuju ke arah Lord dengan retribution yang dia miliki. Revitalize di pop-up, I'm offense di tempat sana. Tapi apakah MyKids akan membuka vision dan retribution di sun point. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban, tapi Joe masuk ke dalam lagi. Berhasil mendapatkan satu point kill, setidaknya ada satu point kill yang didapatkan dari kehilangan kerugian yang mereka miliki. Ya, dan Aran selamat ya, semenjak dari Kanziski-nya juga nggak ada Death Sonata yang ready. Lord-nya langsung spawn. Dan harusnya ini akan menjadi Lord yang bisa ditahan. Wow! Blind! Itu dia. Harta tata! Death Sonata! Kita lihat tembakan menuju ke arah rumput yang berhasil mendapatkan satu point kill. Aran mungkin juga tidak mengekspek terhadap posisi tersebut. Karena posisi yang dibuat Aran adalah siap untuk I'm offended. Wah, tapi itu adalah sebuah check bush yang manis sekali ya untuk Kenziski. Akhirnya juga dia mendapatkan stack untuk Sky Pierce-nya. Last hit yang dari tadi mungkin tidak ditemukan oleh Geekfam. Tapi setidaknya dari sini Kenziski harus diperhatikan karena tabungan yang dia dari tadi dapatkan ini bisa meledak kapanpun. Wow. Dan karena Arannya juga nggak pulang ya dengan HP yang udah lumayan low. Tadi soalnya Kenziski kan nggak ada Death Sonata kan. Dia mundur lagi, dia punya Death Sonata, checking bush, dapat Aran. Miscalculate gak sih? Iya sih. Miscalculate sih lebih ke arah Aran. Karena Aran yakin akan ada yang dorong ke tengah. Oh! I'm offended yang mendapatkan pemain kalau Kenziski. Akan coba ditutup jalannya Joel. Kali ini bakal coba untuk menuju ke arah belakang. Tapi lihat Boy tidak melepaskan pandangannya. Memang kehilangan sosok Kenziski. Tapi Aboy tidak akan meninggalkannya dengan pulang selamat walafiat. Wah, Bakal ini coba ditukar. kaget ya. Tiba-tiba loh. Dari Joe yang akhirnya juga harus sumbang traction pull. Clarence Pathway memaksa ke arah belakang, tapi God udah melihat. Langsung ada Vengeance Kabuki. Udah ke arah belakang, melepaskan ke arah Widdy, tapi I'm offended yang sangat objektif. Membuat Aran membalikan keadaan dan double kill from Yaskiel. Aran Ifeng, Aran. Hehehe, dan Gobs yang coba untuk tangkap ke arah belakang, mencoba untuk flanking menuju langsung ke arah Kabuki. Namun backupnya agak sedikit terlambat gak sih? Ya kalau ngomongin backup, iya ini lumayan terlambat karena Gobs sampai buka Vengeance juga tapi masih belum ada yang datang. Dan emang MyKids-nya belum siap untuk teamfight tadi, masih dalam keadaan yang sangat jauh sekali kena poking damage juga. Kayaknya emang Geekfam bener-bener harus nungguin Mountain Shocker dulu baru teamfight deh, kayak di awal tadi. Karena kalau misalkan dia coba untuk check bush, dan kita tahu sendiri bahwa ada Joe di sana, Joe-nya bisa nge-burst siapapun. Oke.
Dan Wind of Nature loh buat Isunjinnya Magic. Biar nggak kena burst Nggak, ya dari biar Cutthroat. nggak langsung ya. Biar nggak kena instant kill aja dari Joe. Respect ya. Ya. Respect is the key. Walaupun sebenarnya dia punya option untuk Winter ya. Ya. Tapi bisa kita bilang mungkin dia lebih prepare juga untuk di mana ada Kabuki ataupun lebih ke arah Joe. Atau bisa sekalian dia fight back kan. Dia punya Endless Battle. Ya, endless battle-nya sih yang udah disiapkan. Cuma melihat kondisi saat ini Liquid bener-bener dia belajar dengan sangat cepat dengan laning management yang sangat bagus. Karena memang harusnya dia punya laning management seperti ini di game sebelum itu. Oke, dan sekarang Lordnya udah mulai dijijil lagi ya. 2 damage per second dari tim Liquid ID ini akan ngebuat eksekusinya semakin cepat. Tapi Mountain Shocker. Mountain Shocker sudah di pop up di mana Widdy akan menjadi target utama. Memang hanya poking. Tapi Widdy nggak bisa, Nolan itu terlalu banyak Pul, nggak bisa. Bonyok ya. Oke, dan kali ini bakal coba untuk ditarik ulur kembali oleh tim Liquid ID. Memancing lagi game farm untuk adanya team fight. Karena sudah siap juga nih Aran menangkap siapapun yang akan menabrak arah pemain-pemain dari tim Liquid ID. Ya tinggal menunggu window-nya ya. Tim Liquid ID sebenarnya udah dapetin informasi juga. Bahwa emang sekarang tidak ada Mountain Shocker. Atas nggak didorong dulu, oke. Ini waktu yang banyak sih sebenarnya kalau mereka mau benerin atasnya. Slow push buat Geek Farm ya. Iya, Karena ada 4 minion di sana. Soalnya kalau misalnya di atas yang nge-clear Joe, ini problem. Teamfight-nya bakal besar. I'm offended, mencegah Weddy. Dikeluarkan, dibalaskan dengan Mountain Shocker di depan sana. Ada Pagan Mekit! Tertinggal the blazing one from Kabuki. Tutup ke arah Gold, membuat permasukan dari tim Liquid. Kali ini mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Tidak ada pertukaran sama sekali. Mereka berhasil mendapatkan Lord. Liquid bounce back. Yes, dan formulanya mungkin udah ditemukan ya. Menghadapi Sunjin ya udah kasih Ruby dengan sisi yang cukup banyak. Yang continuously juga dan make it langsung hilang. Di burst oleh Joe. Ya, Dan karena gak dari ada awal. stopper pasti ya Prof. Ya, seperti kita bilang juga dari awal bahwa sepatu yang dipilih sama Make It itu bukan sepatu yang benar-benar ngejawab buat Ruby. Karena di sini butuh tough boots. Aran benar-benar jadi unstoppable ketika dia ingin memberikan sisi powernya. Waduh. Dan kali ini keadaan sedang dikuasai oleh tim Liquid ID. Tadi cuma 1000 gold lead-nya. Betul. Sekarang udah nge-boost lagi ke angka 4300 dan Lord yang ditahan di tengah. Ini akan ngebuat 3 lane push akan bisa dimaksimalkan juga. 3 lane push, bukan hanya 3 lane push tapi nggak ada high ground untuk tim Geekfart. Liquid mencoba untuk memaksakan team fight. I'm offended tangan dari Aboy apakah bakal ditangani oleh tim Liquid. Tapi Aran terlalu menyeramkan di garis depan. Siapapun bisa ditangkap oleh Aran. Walaupun berhasil mendapatkan satu buah mid turret, tapi ingat masih ada regenerasi wave di 3 lane yang berbeda. Yap, dan kita belum ngeliat Kenziski yang begitu online ya bro untuk saat ini. Ya, mungkin dari awal karena kita tahu sendiri ya, di early game-nya nggak ada banyak korban dari tim Liquid ID. Makanya Kenziski bener-bener belum bisa yang instant kill dalam stack Skypiercer lethality yang tinggi juga. 7 sekarang harusnya. Ya 7, karena tadi kill kan. Ya, tershutdown juga, jadi sempat untuk kehilangan efek dari 10 stack Skypierce-nya. Jadi harus ditabung lagi, harus benar-benar menunggu terlebih dahulu. Tim Liquidnya yang bikin kesalahan. Tapi dari tadi terlihat juga kayak Widdy udah mulai nabung untuk penelanan damage-nya, taken damage-nya. Sekarang dia udah punya toilet armor. Dan balik lagi laning, ini hal terpenting yang hilang dari tim Liquid ID di game yang pertama. Terjawab sudah di Iya. game yang kedua. Dan perbedaan mungkin yang terasa signifikan ya. Ini nggak ada yang bisa langsung besar ke lini belakang dari tim Liquid. Kecuali mungkin potensi dari Gobs yang bisa flanking. I'm offended menuju ke arah serang Malayski. Damage-nya terlalu banyak. Waduh. Ditelan, untungnya masih ada Glorious Petri. Ada 1 damage yang ditahan dari Malayski. Masih dengan revitalize-nya. Ini agak cukup trigger disiplin yang baik. Karena secara tidak langsung kalau misalnya udah nggak ada Glorious Petri, nggak ada revitalize. Malayski mau dimakan kapanpun muncul tanduknya 1 aja udah pasti dihantam. Iya, dan Kabuki di sini free banget ya. Semenjak memang minim juga nih sisi dari Geekfam untuk bisa memberikan cancellation secara pasti menuju ke arah Fanny dan juga Cloud-nya Prof. Ya dan Joe, dia cuma melihat satu target dan itu adalah Maykits. Wajar banget dari tadi Maykits-nya tumbang berkali-kali. Iya. Dan even ada Mountain Shocker sekarang bisa terlihat bahwa ini cuma buat ngebuka ini aja sih, jungle aja. Nggak bakal buat yang benar-benar team fight. Karena kalau dipaksa untuk team fight, apalagi dalam keadaan Widdy-nya udah punya toilet armor, kayaknya nggak bijak. Oke, coba apakah nggak terlalu terburu-buru buka Mountain Shocker ya pertanyaan aku? Karena sebentar lagi menuju ke arah Lord sih. Walaupun mereka punya sentry ya. Walaupun nantinya mereka punya sentry. Tapi menurut aku Mountain Shocker tetap penting banget untuk vision mereka di Lord kali ini. Ya, mungkin kayaknya Geekfam berpikir kalau misalkan Liquid nggak bakal langsung gitu ya untuk ambil dari Lordnya. Karena mereka pasti bakal nungguin untuk Lord Evo. Itu dia sentry-nya. Udah. Oke.
Dan dicicil aja ya, kayaknya reset lagi menuju ke menit 18 menjadi Lord Evolve. Oh, Lord Evolve seharusnya. iya. Dan Mountain Shocker available. I'm offended dikeluarkan, Widdy menjadi target utama. Langsung ditutup ke arah belakang. Joe masuk, tapi nampaknya flicker dari Aboy gagal kembali menuju ke arah Widdy. ya, Revitalize masih membuat Widdy dan dibalaskan oleh Aran. Membuat terpuskan dari tim Liquid. Kali ini mereka bisa dibilang punya kondisi yang sangat untung dengan mid lane turret yang terdorong secara sendirinya. wah ini rugi sih. Aboy berkali-kali memang berhasil dengan Offended Flicker, tapi akhirnya flickernya jadi terbuang sia-sia. Karena nggak ada instant kill. Untuk kill yang nggak pasti. Iya. Ya udah punya turret armor juga kan, damage reduction-nya akan sangat mematikan sekali. Jadi wajar banget untuk Widdy bisa survive di sana, apalagi dengan Revitalize yang tadi dia gunakan. Oke. Blade of Despair nih Ul. Nah, Masuk, kalau Joe salah, miss Skyball, dan seluruh damage dari Magicage masuk, kayaknya Joe belum tentu bisa pulang sih. Walaupun kondisinya dia punya Twilight. ya dan ya Widdy juga mungkin bisa didapatkan poin kill secara cepat lagi kah nanti. Instan dengan Blade of Despair. Mountain Shocker, Widdy kembali menjadi target utama. Bakal coba ditutup, tapi nampaknya perpasukan dari tim Liquid. Mereka nggak kenal gentar. Mereka menutup jalannya di mana Cops untuk bisa pulang. Mountain Shocker sudah tidak ada. The Blessing, dua drop Kabuki! Menjadi target utama. Satu hit terakhir. Flicker for defensive untuk Kanzensky. Membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini mendapatkan keuntungan dengan Lord yang bebas. Yes, itu dia. Penumpukan wave minion di arah top lane juga ngebuat dari Geek Fam mereka harus memanage terlebih dahulu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk tim Liquid ID bisa langsung mendapatkan Lord Evolve. Wow, Lord Evolve akan hadir dari sisi tim Liquid ID. Tanpa adanya high ground defender cukup pasti dari Geek Fam. Mampukah mereka meredam adanya dobrakan yang bisa dilakukan sama tim Liquid? Wah ini Wah, dia nih. berat ya. Ini yang berat karena High ground. kita tahu sendiri bahwa emang akan ada Blazing Duet nantinya bersamaan dengan Lord Evolve juga. Jadi sangat diwajarkan kalau misalkan tim Liquid ID benar-benar menunggu laning tadi untuk bisa menggerakkan bagaimana roda yang sudah mereka tunggu di area bottom lane. Itu emang gak kena yang offended, tapi anginnya berasa gak sih? Push gitu. Iya, kan? Apalagi ada flicker ya. Iya. Dari tadi karena Aran I'm offended-nya ke depan terus loh. Oke, dan kali ini dari Super Wave Minion juga di bottom dan top bersama dengan Evolve Lord ke arah tengah. Bagaimana Geek Fam bisa mendefend? Mencoba untuk mempertahankan I'm offended yang gagal. Bakal coba dibalikan kembali karena oleh tim Geek Fam. Tapi nampaknya Joe di arah top lane lebih fokus menuju ke arah base turret. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Fokus menuju ke arah base untuk bisa memenangkan game yang kedua. Untuk menuju ke arah game yang ketiga adalah jawaban mereka. Mountain Shocker telah dibuka. Damage-nya belum masuk. Tapi Widdy ter-take down. I'm offended dibalikkan oleh Aboy. Dan monster kill. Balas ditumbang. Ini bencana Liquid. Minion. Membalikan keadaan. Savage from Yes Kill membawa Liquid ke game yang ketiga. Oke, dan Savage perdana yang hadir di MPL Indonesia Season 16 tim Liquid ID mampu membawa Geek Fam menuju game yang ketiga. Wow. Wow, Savage asli teman-teman. Karena itu terjadi begitu cepat, begitu instan untuk tim Liquid ID juga. Wow. Dan itu datangnya dari efek Sky Pierce yang dari awal kita udah sempat mention kalau ini bakal jadi senjata yang berbahaya. Dan bahkan bisa kita bilang Aran benar-benar membuat tim Geek Fam nggak bergerak. Make it kali ini benar-benar threshold saya digunakan untuk menghindari Aran aja. Abis itu dia nggak bisa kemana-mana. Karena cooldown dari Ruby cepet banget. Iya, cepet banget dengan seluruh item cooldown reduction-nya. Iya, dan di sini kan tadi miss. Tapi akhirnya dibalesin. 2 kena I'm offended curian, dibalikin lagi sama yang aslinya dari Aran. Ya karena Aboy juga kayaknya nggak siap ya untuk reaction dari Arannya juga. Dengan I'm offended yang begitu on point sekali. Dan Savage langsung didapatkan dengan begitu instan. Yes, Kiel. Yang benar-benar diam dari tadi tidak terdeteksi, tidak tertangkap juga. Dan emang di game ini lebih bebas aja dia. Oke, tanpa adanya stopper pasti juga adanya Fanny, Kabuki juga yang dengan cloud-nya tidak terlalu resah gitu loh untuk in and out. Iya, Kabuki benar-benar dia tahu ketika semuanya udah menghindari Aran, itu saja